Bertemu kembali dengan channel Julius Andri Pratama yang selalu menyajikan review film berkualitas dan sangat inspiratif. Kali ini kita akan mereview Tinder Swindler yang diambil dari kisah nyata. Film ini cocok buat wanita yang sedang mencari pasangan. Hati-hati ya, jangan sampai ketemu pria seperti yang diceritakan. Langsung aja, check it out guys. Cecily, seorang gadis asal Norwegia yang mempunyai bola mata coklat dengan rambut pirang panjangnya. Cecily yang begitu menyukai Disney tak jarang bermimpi untuk menjalin hubungan romantis seperti kisah tokoh-tokohnya. Ia mendambakan seorang pangeran datang hendak menjalin kasih dengannya. Ya, setidaknya hal itu berhasil dirasakannya selama beberapa bulan. Simon Leviev hadir mewarnai harinya berkat aplikasi Tinder. Diketahui Simon merupakan putra mahkota yang diwarisi usaha berlian. Ia hidup penuh kemewahan dan berpenampilan sangat menawan. Hubungan mereka bak kisah-kisah dongeng pada awal mulanya. Cecily kerap diajak berlibur dengan jet pribadi, hotel berbintang, dan makanan mewah. Simon mengajak serta anak dan mantan istrinya untuk berlibur. Dalam hal ini, Simon terlihat bertanggung jawab akan masa lalunya. Seiring berjalannya waktu, Simon kerap meminjam uang pada Cecily dengan dalih menghindari musuh bisnisnya. Ia pun terpaksa tak dapat menggunakan kartu kredit miliknya agar keberadaannya tidak dapat dilacak oleh siapapun. Di sisi lain, film menampilkan seorang wanita lainnya bernama Pernilla Sjølholm yang berusia 31 tahun. Ia mencari pria yang cerdas, lucu, dan impulsif pada aplikasi Tinder. Wanita ini membutuhkan seorang pria untuk berbagi petualangan hidup dengannya, dan ia menemui Simon Leviev pada Tinder. Tak lama setelahnya, Simon kerap menghubungi Pernilla untuk menghabiskan waktu bersama. Tak jarang, Simon mentraktir Pernilla pada restoran mewah dan mengajaknya pesta. Di mata Pernilla, Simon adalah teman yang sempurna dan loyal. Seiring berjalannya waktu, Pernilla dihubungi Simon untuk dimintai bantuan. Simon meminjam sejumlah uang dengan nominal yang banyak kepada Pernilla. Simon Leviev tak kunjung menghubungi Cecily. Di titik inilah Cecily mengetahui bahwa dirinya telah ditipu oleh Simon. Cecily pun meminta pihak banknya, Amex, untuk memberikan sedikit informasi mengenai Simon. Amex pun menyarankan Simon untuk mencari Shimon Yehuda Hayut pada mesin pencari Google. Dirinya amat terkejut melihat sebuah artikel berbahasa Finlandia yang menuliskan seorang miliarder yang menipu beberapa gadis dengan diiming-imingi hotel mewah, liburan, pesta, dan hal-hal glamor lainnya. Di tahun 2015, Simon menipu 3 gadis dari Finlandia. Namun, nama ketiganya tidak dicantumkan dan dilindungi. Seperti biasa, dia memalsukan datanya dan berkata bahwa ia bekerja di industri senjata kepada salah satu gadis Finlandia. Kepada gadis lainnya, ia sebagai agen Mossad. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Akan tetapi, apakah hal tersebut membuatnya jera? Oh, tentu tidak. Selepas menghirup udara segar, Simon justru semakin menjadi-jadi. Dia terus membuat rencana baru untuk menipu korban yang baru pula. Rencananya semakin matang dan tak masuk akal. Motif penipuannya pun serupa, yakni berpura-pura bermasalah dengan sistem keamanan yang dimilikinya atau tengah hilang pekerjaan. Cecily semakin frustrasi dan emosi terhadap perlakuan Simon terhadap dirinya. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke Fiji Newspaper, surat kabar terbesar di Norwegia. Cecily pergi dengan sekantong harapan bahwa surat kabar tersebut akan memuat beritanya. Jika berita ini berhasil viral, maka Cecily akan langsung memintai Simon pertanggungjawaban. Sesampainya di lokasi, Cecily menceritakan kejadian yang telah terjadi. Seorang jurnalis Fiji Newspaper meminta bukti atau dokumentasi yang dimiliki Cecily terhadap kebohongan-kebohongan Simon. Beruntungnya, pesan singkat dari Simon masih tersimpan rapi di WhatsApp. Hati Cecily sangat hancur, mengingat semua pesan dan foto yang sengaja diarsipkan Cecily untuk disimpan sebagai kenangan. Naas, seluruh chat tersebut hanyalah fiktif belaka dan kesenangan sesaat bagi dirinya. Dari bukti yang dikumpulkan,
terlihat jelas bahwa Simon adalah penipu yang sangat profesional. Simon benar-benar manipulatif dan cerdik dalam menimbulkan kepercayaan melalui kencan pertama pada first date. Pada umumnya, wanita akan percaya dengan mudahnya akan jati diri laki-laki pada kencan pertama. Mengerikan, itu adalah kata yang tak pernah luput dari mulut Cecily begitu mengetahui fakta yang sebenarnya. Rupanya, Simon telah sangat profesional dalam menipu banyak orang. Menurut Cecily, yang dilakukan Simon dapat dikategorikan sebagai penipuan mental. Cecily sendiri telah dijanjikan banyak hal oleh Simon, seperti apartemen mewah, liburan, membangun keluarga bersama, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tentu membuat mental Cecily tertekan dan berharap bahwa segala yang terjadi hanyalah mimpi. Amex yang membantu Cecily mengungkap jati diri Simon akhirnya meminta polisi untuk turut menguak. Apakah Simon Leviev atau Shimon Hayut adalah orang yang sama? Setelah mendapatkan beberapa data, Cecily akhirnya memeriksa ketiga gadis dari Finlandia yang merupakan korban dari Simon. Betapa terkejutnya Cecily menemukan fakta bahwa salah satu wajah korban tak asing baginya. Yaps, itulah istri dari Simon yang turut serta dengannya menuju Bulgaria. Wanita tersebut rupanya telah memenjarakan Simon di tahun 2016. Namun anehnya, 3 tahun berselang, wanita tersebut justru membantu Simon untuk menipu korban lainnya. Wanita tersebut tanpa ragu meyakinkan Cecily bahwa Simon adalah pria yang bertanggung jawab. Lantas, apakah motif sang wanita melakukan hal tersebut? Titik terang mulai terlihat ketika para jurnalis menemukan alamat dari Simon Hayut. Hal tersebut dapat ditemukan berkat bantuan dari seorang jurnalis dari Israel. Sebab dugaan sementara Simon Leviev dan Shimon Hayut adalah orang yang sama dan berasal dari Israel. Tim pun memutuskan untuk terbang dan mengunjungi kediaman Shimon. Sesampainya di kediaman Simon, tim sangat terkejut menjumpai kondisi perumahan yang dihuninya dengan kemewahan yang dipamerkan melalui sosial media. Tim jurnalis berhasil menemukan ibu dari Simon, namun sang ibu justru tak mengakuinya. Ia berkata bahwa Simon telah pergi darinya sejak usia 18 tahun. Tim jurnalis pun menemui kepolisian setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan dugaan selama ini pun benar adanya. Shimon Yehuda mengganti nama menjadi Simon Leviev di tahun 2017. Ia telah berpuluh-puluh kali mengganti namanya dan telah menipu, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Fakta ini benar-benar mencengangkan. Bagaimana mungkin seorang siswa menipu dengan mudahnya bahkan mencetak banyak uang dari hasil tipuannya? Bagaimana mungkin orang tua dari sang anak melepaskan tanggung jawab moral kepada sang anak begitu saja? Lantas, siapakah yang mengurus dan menghidupi Simon sejak remaja hingga kini? Pertanyaan itu tentu berkutat di dalam otak tim jurnalis. Fakta yang sungguh mengerikan. Bagaimana seorang remaja mempelajari cara menipu banyak orang secara otodidak, hingga kini menjadi jutawan dari hasil penipuannya. Di tahun 2011, Simon kedapatan mencuri cek atasannya dan akan dihukum penjara. Namun dengan cerdiknya, Simon memalsukan datanya dan kabur ke luar negeri. Kepolisian berusaha mencarinya, namun hasilnya nihil. Simon yang kerap bepergian ke luar negeri membuat keberadaannya sulit dilacak. Di sisi lain, Pernilla Sjöholm, yakni gadis kedua dari film ini, menceritakan Simon yang selalu meminta pinjaman darinya. Namun, suatu hari Simon mengembalikan hutangnya sebanyak 2 kali lipat. Hal tersebut membuat Pernilla luluh dan percaya kembali kepada Simon, sehingga ia selalu memberikan pinjaman-pinjaman lainnya pada Simon. Singkat cerita, tim jurnalis berhasil menemui Pernilla dan membahas semua yang terjadi. Di titik inilah, Pernilla mulai menyadari bahwa gaya hidup Simon tetap mewah, meskipun dirinya mengaku sedang dalam kondisi perekonomian yang sulit. Ternyata, uang yang diterima dari Cecily digunakan untuk Pernilla, uang dari Pernilla digunakan untuk orang lain, dan seterusnya. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mencari korban berikutnya. Hal ini juga dilakukan Simon agar tidak mencantumkan data pribadinya pada kartu kredit manapun, sehingga kepolisian sulit melacaknya. Pernilla pun menjadi geram atas tindak penipuan yang dilakukan Simon terhadap dirinya. Pernilla pun telah menyusun rencana untuk menemui Simon di Munich.
Pernilla menggandeng sejumlah fotografer dan tentunya tim jurnalis untuk memotret Simon diam-diam. Sayangnya, tindakan fotografer ketahuan oleh Simon dan ia berhasil kabur. Pernilla mencoba menghubungi Simon untuk meminta kejelasan, namun Simon tetap mengelak. Akhirnya, Pernilla mencoba untuk memviralkan permasalahan ini agar Simon mendapat hukuman setimpal. Namun, apakah yang terjadi? Pernilla dan Cecily sebagai korban justru dihujat dan dicaci oleh masyarakat. Tak lama setelahnya, mereka berdua diundang oleh berbagai media di berbagai belahan dunia untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang dialami. Berita tersebut berhasil viral dan sampai ke telinga korban-korban lainnya. Salah satu pacar Simon diketahui melakukan penipuan balik terhadapnya. Wanita yang diduga bernama Eileen menjual seluruh pakaian bermerek milik Simon. Terakhir, Simon pun berhasil ditangkap oleh kepolisian Athena atas dugaan pemalsuan paspor. Simon dihukum selama 15 bulan penjara. Ya, hanya 15 bulan penjara. Setelah keluar dari penjara, ia bebas melanglang buana hingga detik ini. Kondisi perekonomiannya pun membaik. Bahkan, ia mampu membeli pakaian bermerek dan mobil mewah. Sementara itu, Pernilla dan Cecily sampai detik ini masih berjuang melunasi hutang-hutangnya. Simon tak pernah dihukum atas tindakan penipuannya yang diduga merampas $10.000 dari setiap korbannya. Miris, namun itulah kenyataannya. Mencari keadilan bak mencari jarum di dalam jerami, sangat sulit dan melelahkan. Gimana guys filmnya? Oke punya kan? Bikin emosi nggak kalian para wanita? Hati-hati sama Crazy Rich yang cuma pura-pura doang, yang mau menguras harta kalian. Semoga diberikan keselamatan bagi kita-kita semua ya. See you in the next movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.